Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim TI24. Di sini kami akan menjelaskan tentang mata kuliah biologi anatomi dengan dosen pengampu Suryana Amal MKes dengan judul Prinsip Dasar Fisiologi Kerja dalam Produktivitas. Berikut adalah daftar kelompok. Pertama dari Rusdiana Alfiansyah, kemudian ada Fazrin Rahmanian, dan kemudian dengan saya sendiri, Fauzi Makhlufi. Oke, kita mulai lanjut pembahasan. Apa sih fisiologi kerja itu? Fisiologi kerja adalah ilmu yang mempelajari bagaimana tubuh manusia berfungsi dalam konteks pekerjaan. Pemahaman tentang prinsip dasar fisiologi kerja sangat penting karena dapat membantu meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Jadi di dunia industri ini atau dunia pekerjaan penting sekali untuk dapat meningkatkan produktivitas pada pekerja untuk menghasilkan suatu hal yang nyaman dan baik untuk perusahaan tersebut. Dan di era industri yang semakin kompetitif, perusahaan perlu memahami faktor-faktor yang mengaruhi kinerja karyawan untuk mencapai efisiensi maksimal. Jadi setiap perusahaan itu harus memikirkan bagaimana untuk menjaga kesehatan pada karyawannya dan kenyamanan pada karyawannya untuk dapat berkontribusi dengan baik pada perusahaan tersebut dan dapat memberikan yang terbaik untuk perusahaan tersebut. Kemudian ada beberapa konsep fisiologi kerja. Yang pertama, energi dan metabolisme. Tubuh manusia itu memerlukan energi untuk melakukan aktivitas fisik. Energi ini berasal dari makanan yang diolah melalui proses metabolisme. Pekerjaan yang membutuhkan energi tinggi dapat menyebabkan kelelahan jika tidak diimbangi dengan asupan gizi yang cukup. Jadi perusahaan itu harus memikirkan gizi pada karyawan-karyawannya agar para karyawan tersebut tidak mudah sakit ataupun mengalami kurang fokus pada saat pekerjaannya. Kemudian yang kedua, kondisi lingkungan kerja. Nah, ini sangat penting sekali. Suhu, pencahayaan, dan kelembapan di tempat kerja dapat memengaruhi produktivitas. Lingkungan yang nyaman dapat meningkatkan fokus dan efisiensi kerja. Jadi suhu pada ruangan, kalau karyawannya kepanasan, mereka tidak kurang fokus pada pekerjaannya. Pencahayaan yang redup juga sangat mempengaruhi untuk para karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Dan kelembapan di tempat kerja itu juga sangat penting untuk dapat fokus pada saat pekerjaannya. Jadi pada suhu, pencahayaan, dan kelembapan itu harus disesuaikan dengan kenyamanan para karyawannya. Postur dan ergonomi. Yang ketiga ini, posisi tubuh saat bekerja memainkan peran penting dalam mencegah cedera, dan ergonomi yang baik dapat meningkatkan kenyamanan dan mengurangi resiko masalah muskuloskeletal. Jadi untuk dapat melakukan pekerjaan dengan fokus, para karyawan perusahaan harus memikirkan bagaimana posisi yang nyaman saat melakukan pekerjaan tersebut, bagaimana duduk yang dengan nyaman, kursi yang nyaman, dan lain-lainnya. Kemudian psikologi kerja, yang terakhir ini faktor mental seperti stres dan motivasi juga berpengaruh terhadap produktivitas. Jadi lingkungan kerja dapat mendukung dan meningkatkan kesejahteraan psikologis karyawan. Jadi
tekanan dari atasan pada karyawan tersebut, faktor lingkungan juga sangat berpengaruh, seperti untuk merefreshkan pikiran, lingkungan yang sportif, dapat saling menguatkan, itu juga dapat berpengaruh pada kesehatan mental karyawan tersebut. Kemudian, berdasarkan penelitian yang dilakukan pada WHO dan American Journal of Public Health, 25% ditemukan bahwa lingkungan kerja yang sehat dapat meningkatkan produktivitas. Jelas, lingkungan kerja yang sehat, karyawan pun dapat bekerja dengan fokus dan baik untuk mencapai target perusahaan tersebut. Dan menurut American Journal of Public Health, 30% menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan prinsip ergonomi mengalami penurunan 30% dalam cedera kerja. Jadi, perusahaan yang memikirkan keselamatan kesehatan karyawan itu sangat baik untuk menghindari kecelakaan kerja. Nah, ini adalah contoh penerapan fisiologi kerja dalam perusahaan Google. Bisa dilihat prinsip fisiologi yang diterapkan di perusahaan Google ini, yaitu ergonomi dalam desain ruang kerja seperti meja dan kursi yang dapat disesuaikan. Bisa dilihat kursi dengan sangat nyaman, pencahayaan yang cukup, dan kelembapan suhu yang sangat baik dapat menghasilkan peningkatan kepuasan karyawan. Kemudian, yang kedua, ruang santai dengan pencahayaan alami yang mendukung kesehatan fisik dan mental. Di perusahaan Google tersebut, ketika karyawan tersebut sedang stres oleh pekerjaannya, mereka bisa menuju ke ruang santai yang telah disediakan oleh Google untuk merefresh pikirannya kembali, untuk dapat meningkatkan produktivitas yang dikerjakan. Dan hasilnya itu kolaborasi lebih baik yang berdampak pada inovasi dan produktivitas. Kemudian pada kesimpulan kali ini, fisiologi kerja memiliki dampak yang signifikan terhadap produktivitas. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar fisiologi kerja, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan dan efisiensi karyawannya. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok T24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.